Ya tadi, kepalanya senderin aja Mbak. Lepasin, nah senderin ke tembok, oke? Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Sekali lagi. Iya, bagus. Sekali lagi. Iya. Nah, saya hitung mundur dari 10 sampai 1, setiap hitungan membuat pikiran kamu tenang, santai, ringan, dan semakin berat, dan lama-lama pengen tidur ya. Tidur sebisanya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, pejamkan matanya. Iya, sekarang lipat gandakan relaksasinya dan biarkan pikiran Anda mengalami kualitas ketenangan, kedamaian, dan juga kondisi yang sangat nyaman sekali. Apapun saat ini yang mengganggu pikiran Anda, sementara dibuang dulu ya, Kak Sally. Buang semuanya. Oke, pikiran Anda hanya fokus dengan saya, dengan suara saya. Iya, bagus sekali. Nah, dalam hitungan ketiga, Kak Sally, Anda masuk ke sebuah tempat yang paling Anda sukai, yang bisa membuat Anda merasa tenang, dan Anda merasa punya semangat dan motivasi yang tinggi untuk melakukan aktivitas apapun, entah sendirian atau ditemani oleh teman-teman Anda, ya. Pilih tempat yang semacam itu yang pernah Anda lakukan. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Masjid, Dok. Oke, di masjid. Ada aktivitas apa di situ? Ada pengajian memaknai Al-Quran dan Al-Hadis dan nasihat. Oke, apa nasihat-nasihat positif yang disampaikan Bapak Ustadz di sana? Kayak harus ngaji, nggak boleh bolong-bolong. Hmm, Kalau emang lagi ada keperluan izin. hmm. Oke, Bapak Ustadz pernah nggak mengajarkan sesuatu yang menyangkut tentang rasa percaya diri atau keberanian saat melakukan aktivitas? Nggak pernah, Dok. Nggak pernah. Pernah. Oke, tapi pernah dengar nggak ayat suci yang mengajarkan tentang keberanian? Nggak Pernah dengar pernah. nggak? Nggak pernah. Mungkin saya yang lupa atau gimana. Atau kisah-kisah sahabat yang menunjukkan sebuah keberanian ada nggak? Eh, belum, Dok. Belum. Belum. Oke, oke, saya ambilkan literasinya ya. Tarik nafas dulu, Mbak Sally ya. Mbak Sally, kalau misalkan fisik kamu sendiri dan tidak ada temanmu yang menemani, tapi kamu ditemani oleh sosok otoritas yang lebih besar, yang lebih berkuasa, Tuhan misalkan gitu. Kamu merasa beda nggak ditemenin Tuhan sama ditemani teman-temanmu itu? Merasa beda, Dok. Cuman kalau Allah kan maksudnya, kalau Tuhan kan apa sih namanya, goib ya, Dok ya. Tapi kalau temen, Hmm, kalau seseorang itu kan nyata gitu, Dok. Oh, jadi kamu butuh yang nyata begitu ya? Iya. Oke. Pernah dengar surat ini nggak? Ali Imran ayat 175 yang artinya maka janganlah kamu takut kepada mereka. Mereka itu siapa saja ya yang bikin kamu takut. Takutlah kepadaku, kataku ini merujuk kepada Allah jika kamu beriman. Nah, kamu kan sering pengajian tuh. Berarti kan iman kamu kan tebal, iman kamu kan kuat. Ya enggak? Artinya enggak ada alasan untuk takut ke siapapun.
mau barang nyata maupun barang astral. Artinya kamu sangat kuat, kamu sangat pemberani karena ada sosok pelindung yang lebih dari segala-galanya yang akan terus melindungi kamu. Oke, sekarang di masjid itu kamu ada teman nggak? Teman dekat? Ya, itu yang aku bilang, Dok, ada D dan R. Tapi karena mereka pernah nyakitin perasaan aku, jadi aku agak mulai menjaga jarak. Cuman aku pengen banget deket sama R. Tapi R juga udah ada teman barunya. Aku pengen deket sama D, tapi aku takut disakiti lagi karena si D pernah ngomong keluarganya nggak percaya, nggak kenal kalau nggak percaya sama orang yang dikenal. Padahal keluarganya D tahu aku, Dok, gitu, Dok. Eh, si D sama si R ini pernah menyakiti dalam hal apa, Mbak? Iya dok, jadi tuh aku nggak tahu ya pastinya ya, cuma yang aku rasain sih soal seragam, soal seragam, terus dia mintanya warna biru, aku mintanya warna pink, jadi nggak sinkron. Terus dia pernah cepuin aku ke pengurus, katanya aku nggak pernah ngajar. Jadi kan aku kan itu ya dok ya, kayak ngajar makna Al-Quran dan Al-Hadis juga. Hmm. Cuman aku dibilangnya nggak pernah ngajar gitu. Terus karena Sebentar, aku Mbak. juga Sebentar. Tadi ada kata apa tadi? Cepuin. Cepuin ini apa? Bahasa Indonesianya apa? eh, di adu domba dok ke pengurus kalau aku nggak pernah ngajar. Oh, diadukan. Iya, Oh, gitu. Lah kamu ngajar nggak? ngajar dok. Terus aku bilang ngajar kok pak, gitu. Aku bilang gitu ngajar kok. Terus? Ngajar aku bilang gitu. Tapi itu udah lama sih sebenarnya dok. Cuman aku nggak tahu apakah itu alasannya atau apa. Terus eh, aku pernah diajak makan bakso tapi aku nolak karena aku tuh ingin menabung dalam hati tapi ternyata yang ada di pikiran aku sama pikiran dia tuh beda. Nah di situ juga udah mulai menjarak gitu. Terus pernah diajak lagi, eh, pernah diajak kemana tapi aku bilang mau diajak kemana gitu. Dia bilang udah ayo aja ikut, nggak usah banyak tanya gitu. Nah di situ kan aku jadi nggak mau pergi kan karena aku nggak tahu tujuannya tuh kemana. Diajak makan bakso ini maksudnya gimana sih? Ini ditraktir atau bayar sendiri-sendiri? Bayar sendiri dok, cuman kita kan biasa kalau Hmm. anak muda Hmm. kayak maksudnya biasa kalau apa namanya, kalau habis dapat gajian itu kita kayak pergi makan kemana gitu dok. Terus? Ya, nah aku bingung sebenarnya apakah aku harus berteman dengan R lagi atau D lagi. Tapi aku ya terlalu sakit banget. Apa aku di rumah aja gitu? Apa aku nggak usah ngaji lagi gitu? Selamanya maksudnya ya udahlah. Aku nggak tahu dok sih harus gimana. Sebentar, sebentar. Jumlah temenmu cuma dua itu saja, si R sama si D saja. Yang deket itu, tapi kalau kalau yang biasa aja banyak dok. Hmm. Nah, kenapa nggak coba yang lainnya yang biasa-biasa saja itu? Kadang kadang aku nggak sesuai dengan apa yang aku mau gitu maksudnya kayak perkataannya takut nyakitin terus kalau Hmm. kamu bilang katanya sekarang pilih-pilih temen ya gitu yang kan aku kan karena kan aku kan asal pilih temen ya dok ya jadi Hmm. kalau aku harus pilih-pilih temen. Oke. Nah Nah, memang temen aku biasa aja aku susah untuk apa ya bukan susah untuk mendekat sih maksudnya susah untuk beradaptasi lagi, maksudnya aku takut kecewa lagi. hmm. Oke. Nah, model teman yang kamu harapkan yang seperti apa, Mbak? Mbak Celi? Ya aku sih pengennya setia aja yang ada saat susah maupun senang dok. Tapi ternyata mereka nggak ada di saat aku apa di saat aku susah gitu. Susah senang bersama begitu. Iya, maksudnya kayak aku kan punya kan aku sakit mental health gitu ya.
Hmm. Harusnya kan mereka kan ada ya, tapi mereka nggak ada dok buat aku. Maksudnya gimana? Waktu kamu membutuhkan, dia nggak ada. Ya iya betul, maksudnya kayak ngaji aja, aku nggak diajak. Maksudnya harus aku yang ngomong WA mereka duluan. Lu di mana? Yuk ngaji Hmm. yuk gitu. Oh, kamu ingin Aku gitu. diperhatikan, ingin ditawari, diajak gitu. Oke. Iya terus bareng gitu. Tapi ya kata Hmm. kamu ngaji emang niatnya untuk siapa? Ya niat karena Allah, cuman kan kalau sendiri kan nggak bisa ya dok ya gitu. Hmm. Oke, paham, paham. Oke, untuk Mas Has di bawah, untuk kasus nggak bisa tidur dan karena asam lambung, karena lambung bisa Mas. Silakan nanti hubungi WA saya. Oke, sekarang kamu tarik napas, Mbak Celi, ya, hembuskan pelan-pelan. Ya, kita netralisir semua ya, emosinya ya. Oke, di situ ada si D kan, sama R kan? D dan R di Ada sini di nggak sana? ada dok, Nggak karena ada. aku di kamar nggak ada. Oke, nah di masjid tadi waktu di masjid mereka ada di sana kan? Eh, ini lah di masjid lagi berlangsung dok. Saya di kamar, saya nggak pergi ngaji hari ini. Oke, sekarang tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang kamu bayangkan, kamu pun ikut berangkat ke masjid untuk menemui si R dan si D, ya, dalam imajinasimu, Mbak, ya. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, dan tiga. Oke. Nah, di situ ada si D yang katanya pernah bikin jengkel sama kamu ya. Kamu ngobrol sama si D ya, bahwa apa yang diomongin itu kurang tepat ya. Oke, dalam hitungan ketiga, kamu ngomong sama si D. Satu, dua, dan tiga. Silakan ngomong sama si D. Dek, di sini. Ya udah, gua ke sana dulu ya. Bentar, Kak Dalam Celi. hati. Ya, Kak Celi, kamu sampaikan apa yang semestinya kamu harapkan sama si D ini biar kamu merasa nyaman sama dia. Tadi kan kamu tersinggung kan dengan omongannya kan? Nah, sekarang kamu kasih feedback coba omongan dia yang bikin kamu tersinggung sebelumnya. Oke, untuk Kak Has di bawah, bisa ke Semarang, bisa ke Jakarta, bisa ke Jogja, Solo, dan lain-lain. Kita ada 22 cabang di Indonesia ya. Silakan hubungi WA di atas saja Kak ya, konsultasi lebih lanjut. Oke, lanjutkan, silakan Kak Seli. Dek, kan bok kan bokap lu kenal sama gua. Kan lu sering antar jemput. Terus aku diketawain. Oke, sampaikan harapanmu sama si D ini. Mestinya dia sikapnya bagaimana? Dek, dek lu harusnya bareng gua dong, jangan lu ninggalin gua. Harusnya kan lu kan berangkat bareng gua, pulangnya juga bareng. Masa lu bareng sama dia? Terus lu masa ninggalin gitu aja tanpa sebab? Yang dimaksud dia ini siapa, Kak Celi? Yang dimaksud dia ini siapa? Dok, N. N ini teman dekatmu juga? nggak terlalu dok, cuman dia kayak teman biasa aja. Tapi aku Hmm. nunjuk sebagai pengurus. Hmm. Nggak pernah ada masalah dengan si N ini nggak? Nggak pernah, cuman karena aku ditinggalin sama D ini, ya Hmm. karena ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pulang sama N. Hmm. Oke. Nah, sekarang dalam hitung ketiga, Kak Celi, kamu jadi si D tadi ya. Dalam hitung ketiga, satu, dua, dan tiga. Oke, Mbak D,
em, em, ini ada teman Anda komplain karena ada sikap Anda yang menyinggung beliau, namanya Mbak Celi. Coba Anda kasih klarifikasi, sebenarnya apa maksud tujuan dari kalimat itu? Silakan jawab. Oh, sorry ya, Kak. Eh, sorry ya, Kak. Kalau aku ada salah, ya deh. Nanti bareng kalau ngaji lagi, gue nggak ninggalin lu lagi, Kak. Gue tetap bareng lu terus. Itu aja sih, Dok. Oke, sekarang dalam tahap ketiga jadi Sally lagi ya, satu, dua, dan tiga. Nah, Mbak Sally, kamu silakan ngobrol sama si R. Sampaikan apa yang membuat kamu tersinggung itu, coba kamu konfirmasi sama si R. R, sebenarnya gue ada salah apa sih sama lo? Sampai lo apa apa status IGS lo privat, status WA lo privat, mas sampai sekarang lo privat. Sebenarnya lo ada masalah apa sama gue? Sebenarnya gue ada masalah apa sama lo? Sebenarnya gue punya salah apa sama lo? Jangan, jangan lo diem aja tanpa sebab. Jangan apa namanya lo udah nggak prioritasin gue lagi. Lo udah punya teman baru. Itu, Dok. Oke, Mbak Sally, apakah yang di private itu cuma Mbak Sally saja atau ada teman-teman yang lain juga? Aku kurang tahu sih, Dok. Yang jelas aku gak punya second account. Hmm. Jadi bisa Apa ngeliat. status medsos dari teman-temanmu itu sangat penting untuk Mbak Sally? Sebenarnya untuk waktu dulu sebelum aku kena mental health itu penting. Tapi setelah Hmm. kena mental health itu nggak penting banget sih buat aku, Dok. Hmm. Oke, artinya kan nggak perlu ditanyakan mau di private kah, mau di publik kah, kan sebenarnya itu suka-suka dia. Itu medsos-medsos dia, Iya sih, betul Dok. nggak? Maksudnya aku punya Nah, apa sama dia sampai dia kok sama yang lain ketawa-ketawa, sama aku kok enggak ya gitu. Apa aku yang pendiam, apa aku orangnya yang hmm. gimana? Mungkin dia takut kali Oke, paham lagi. oke kita konfirmasi ya. Oke, dalam hitung ketiga Mbak Sally menjadi si R ya. Satu, dua, dan tiga. Oke, Mbak R, tolong dikonfirmasi karena ada sikap perkataan dan status Anda yang di private menyinggung teman Anda namanya Sally. Silakan Anda sampaikan ke beliau. Apa penjelasan Anda? Kak, sebenarnya lo salahnya di sini loh. Itu aja. Bisa lebih detail letak kesalahannya di mana? Tunjukkan KR. Kak, sebenarnya lo salahnya di waktu gue ngajak lo tapi lo nggak bisa. Oke, untuk status yang di private jelaskan juga. Untuk status yang di private mungkin gue butuh waktu, tapi nanti gue akan buka private story-nya lagi. Buka private story-nya lagi. Oke, itu saja. Iya, dan gue akan temenin lo kok berjuang bareng-bareng sampai surga nanti.
Itu Sudah sih. Kak R? Oke, dalam hitungan ketiga jadi Kak Seli lagi ya, 1, 2, dan 3. Kak Seli, Anda sudah mendapatkan penjelasan dari Kak R. Apakah Anda bisa menerima penjelasan itu? Oh iya, eh, oh iya nggak kok. Lagian juga kan gue, lagian juga kan itu yang, lagian juga kan gue juga nggak mau diajak. Mungkin gue salah juga. Tapi gue seneng deh kalau lu mau temenin gue lagi. Setia sama gue, nemenin gue. Gue jadi senang deh. Oke. Nah, sekarang dalam hitungan ketiga, kalian bertiga ya, Mbak Seli, si D dan si N ya, kalian bertiga saling mendekat ya, dan kalian bertiga saling berpelukan ya dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Silakan berpelukan ya, yang erat, rasakan energi positif itu menjadi bentuk pelepasan rasa bersalah, atau mungkin ada prasangka, atau mungkin ada ketersinggungan. Lepaskan semuanya. Satu hal bahwa kalian bertiga adalah teman yang akrab, teman sejati. Namun begitu, yang namanya teman tetap tidak bisa harus menemani setiap hari. Ada kalanya memang kalian masing-masing punya urusan. Apalagi nanti kalau masing-masing sudah berkeluarga, ya. Tidak ada kewajiban untuk menjemput, saling menawari, saling mengajak. Kalau memang sudah disepakati mau berangkat pengajian, ayo berangkat bareng-bareng atau berangkat sendiri-sendiri. Ya, tidak masalah. Mau rame-rame silahkan, mau berangkat sendiri tidak apa-apa. Masalah status di WA, di Instagram, di Facebook, di medsos manapun bebas. Kalau mau di privat itu urusan masing-masing silahkan. Mau di setting publik silahkan urusan masing-masing. Tidak ada kewajiban untuk membaca status masing-masing dari kalian. Ya, kalau terbaca silahkan dibaca. Kalau di privat ya sudah. Nggak usah dikejar, nggak usah kepo, nggak usah pengen tahu. Mungkin dia ingin mendapatkan kenyamanannya sendiri. Mungkin dia lagi ada masalah dengan orang lain. Jadi nggak perlu tersinggung, nggak perlu terlalu peka ya. Begitu. Masalah medsos nggak perlu dijadikan masalah. Masalah pengajian nggak perlu dijadikan masalah. Masing-masing bebas. Mau di privat semua silahkan, mau di publik semua silahkan. Mau berangkat pengajian silahkan, tidak ya silahkan. Berangkatnya rame-rame silahkan, berangkat sendiri-sendiri silahkan. Yang penting bertanggung jawab dengan masing-masing aktivitasnya. Itu poinnya. Ya, tidak ada kewajiban untuk saling. Meskipun teman, suatu saat kalian akan berpisah. Tidak bisa menuntut teman setia 100%, nggak bisa. Namanya teman itu silih berganti, datang pergi itu hal yang wajar. Hari ini berteman dengan si R, besok dengan si D, besok dengan si K, si Z, si Z, dan seterusnya. Boleh berganti-ganti. Yang penting masing-masing bisa saling memberikan kebermanfaatan. Poinnya itu saja, berteman dengan siapapun, nggak usah pilih-pilih, nggak usah dibatasi, cuma 2 orang saja. 2 orang itu nanti kalau sudah nggak ada, berarti habis, selesai, nggak punya teman. Berteman dengan siapapun, selagi dia baik, bisa memberikan kontribusi positif untuk dirimu, terima semuanya. Begitu. Bisa diterima kalian masing-masing bertiga? Mbak Seli, Mbak N, Mbak R, bisa diterima semuanya? Bisa ya? Oke, sekarang tarik nafas. Pelan-pelan, hembuskan pelan-pelan. Nah, seperti itu konsep dalam pertemanan. Oke, sekarang dalam hitungan ketiga, lepaskan pelukannya. Oke, dan sekarang Mbak D dan Mbak R hilang, dia menjauh dari Mbak Seli ya. Dan masing-masing pulang ke rumahnya sendiri-sendiri ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Oke, berganti hari, esok sore, esok malam, ada pengajian lagi.
dan kalian berangkat sendiri-sendiri. Tidak usah saling tunggu, tidak usah saling menawari, tidak usah saling mengajak. Siapapun boleh berangkat sendiri, siapapun boleh mengajak siapa saja. Yang bukan teman dekatnya juga boleh diajak. Bebas. Oke. Dalam hitungan ketiga, Mbak Sally tidak ada yang menawari, tidak ada yang mengajak, dan berangkat sendiri. 1, 2, dan 3. Silakan berangkat sendiri, Mbak, ke pengajian. Gimana, Mbak, perasaanmu berangkat sendiri ke pengajian tanpa didampingi oleh teman-temanmu? Masih lunglai dikit di kaki. Sudah berkurang kan lunglainya? Tinggal dikit kan? Iya, tapi masih di kaki Oke. lunglai. Ya, nggak apa-apa. Tarik nafas dulu. Ya, hembuskan pelan-pelan. Oke, dengerin. Mbak Sally, kamu perempuan wanita yang hebat. Kamu pemberani. Semua aktivitas kamu juga positif. Apapun yang kamu lakukan selagi bertanggung jawab, maka di situ ada kekuatan dalam dirimu. Dari mulai kekuatan kaki, kekuatan kepala, tangan, dan seluruh anggota tubuhmu. Tanpa terkecuali. Ingat, kamu sendiri aslinya memang sudah sehat. Tanpa bergantung dengan teman-temanmu, kamu pun tetap sehat. Tanpa ditemani, tanpa diajak, tanpa didampingi, kamu tetap sehat. Yang ada di pikiran kamu sekarang adalah tubuhmu sehat, pikiran kamu sehat. Itu yang harus kamu pegang. Berhenti memvonis bahwa kamu punya gangguan mental health. Ya, selama kamu masih memvonis seperti itu, maka penyakitmu tidak akan hilang, terus nempel, dan akan terus bertahan lama. Oke, mulai hari ini berhenti untuk memvonis dirimu seperti itu. Yakini bahwa tubuhmu sehat, kamu mandiri, kamu bisa lakukan aktivitasnya sesuai kehendakmu. Tanpa bergantung sama si R, tanpa bergantung sama si D. Oke, tarik nafas dulu. Oke, hembuskan pelan-pelan. Sekarang konsentrasi dengan semua otot dan tulang bagian kaki, kanan dan kiri. Ya, gerakkan ujung-ujung jari-jarimu itu. Rasakan sekarang otot kamu semakin kuat berlipat-lipat. Nah, seperti itu. Tidak perlu lagi menagih kamu ditemani atau tidak oleh si R, oleh si D tadi. Fokus dengan tubuhmu sendiri, dengan pikiranmu sendiri. Nah, rasakan sekarang, kekuatan kakimu sangat berlipat sekarang. Gimana Mbak Sally? Kakinya sudah kuat? Alhamdulillah udah mendingan, Dok. Nah, gitu ya. Besok berangkat pengajian sendiri, nggak usah nunggu, nggak usah baper, nggak usah tersinggung, nggak usah harus diajak, dijemput, dan seterusnya. Kamu bisa berangkat sendiri. Bisa naik motor, naik mobil, mengendarai. Iya. Nah, kamu bisa berkendara gitu kok, wes berangkat sendiri. Semakin kamu mandiri, semakin baik, ya. Dah, tarik nafas dulu. Hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang kamu keluar dari lingkungan masjid itu ya. 1, 2, dan 3. Sesaat lagi dalam hitungan ke-10 buka matamu ya, pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, tubuhmu semakin segar, semakin bugar. 6, semakin luar biasa. 7, semakin berlipat-lipat. 8, semakin hebat. 9, semakin sempurna. Dan 10, semakin kuat kedua kakinya. Oke, buka matanya Mbak. Ya, tarik nafas dulu. Ya, hembuskan pelan-pelan. Bengkak, Dok, sih. Apanya bengkak? Mata saya nangis. Enggak, cuman memang kayak gitu kok. Coba Mbak berdiri Mbak, kakimu gimana rasanya? Iya, Dok. Berdiri ya, Coba Dok. berdiri sebentar. Nah, coba di cross check
saraf otot tulang kaki masih lemes nggak? Bentar ya dok, saya pakai itunya dulu. Mm-mm. Nah, gimana? Kakinya masih ada di situ? Ada dok, enakan, alhamdulillah. Nah, udah kuat kan kakinya? Iya, alhamdulillah udah. Nah, gitu dong. Wes besok berangkat ngaji, nggak usah nunggu, kamu berangkat sendiri. Ya, oke? Iya. Nggak usah nangis. Udah 30 tahun kok nangisan itu loh. Ya, Iya, saya kalau soal pertemanan suka nangis terus. nah, kamu terlalu baper itu. Iya, kata dokter baper. Jangan menuntut teman setia 100%. Mereka juga punya kepentingan, mereka punya kesibukan gitu loh. Kamu juga gitu ya. Jadi jangan berharap nanti kamu ditawari, dijemput, diantar. Terus nanti kalau temanmu si D, si R berteman dekat dengan yang lainnya, terus kamu seolah-olah nggak terima, cemburu gitu. Nggak perlu. Temenan itu bisa ganti-ganti setiap hari, ya. Iya dok.